Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa. Kami di sini dengan senang hati bersama-sama dengan saudara berdoa untuk pernikahanmu, berdoa untuk keluargamu, berdoa buat anak-anakmu. Kami senantiasa lewat Menara Doa membela setiap keluarga yang sedang proses yang berat mereka alami, pertengkaran, pertikaian, bahkan ada yang sedang menuju pengadilan mau bercerai. Kami di sini adalah utusan Tuhan Yesus untuk membela pasangan-pasangan jangan sampai ada yang bercerai. Iman kami, doa kami. Kalau setiap gembok ada kuncinya, maka setiap persoalan pernikahan pasti ada kuncinya. Pasti ada solusinya, pasti ada jawaban. Dan jawaban itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama setiap kita datang kepada Tuhan Yesus, kita katakan, Tuhan, ku percaya. Mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap tayangan ini jadi berkat bagi setiap kami. Sehingga setiap mereka yang menyaksikannya, keluarga dipulihkan, pernikahan dipulihkan, anak-anak dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatan kami juga dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa,
Mari kita percaya kepada janji Tuhan. Percayalah, sungguh besar setia Tuhan. Dia pasti menepati janji-janjinya untuk memulihkan keluarga, memulihkan kesehatan, memulihkan keuangan, memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus pasti pegang janjinya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sembah Tuhan, kami berserah, kami berserah kepadamu Tuhan, kepada kekuatan-Mu kami berserah, kami berserah, kami berserah pada kekuatan-Mu, kami berserah pada kekuatan-Mu Tuhan, kami berserah, kami berserah, kami berserah dalam rencana-Mu, dalam kekuatan-Mu. Kami percaya di saat kami berdoa, Engkau bekerja, Engkau bekerja dengan cara-Mu. Di saat kami berlutut berdoa, Engkau bekerja Tuhan. Engkau lebih hebat dari cara manusia. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja, memulihkan keluarga, memulihkan pernikahan, memulihkan kesehatan, memulihkan keuangan kami. Tuhan, Engkau yang bekerja, diberkatilah yang berharap padamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kala kita mencari Tuhan, akan ada damai. Di saat Bapak Ibu dalam kesusahan, carilah Tuhan, pasti ada kedamaian. Saat engkau jalan buntu, saat engkau letih, carilah Tuhan, pasti ada kedamaian dan ada hikmat, ada solusi dalam doa. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin, amin. Shalom. Kita saat ini Bapak Ibu, nanti Hendrik aja main gitar mengiringinya. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kerjakanlah fungsimu sebagai suami, strip istri. Ya, kerjakanlah fungsimu sebagai suami, strip istri. Saya membuat keluargaku better and stronger, membaik dan lebih kuat adalah ketika saya berfokus untuk berfungsi. Saya berfokus untuk fungsi saya. Sehingga saya nggak menuntut fungsi istri. Saya tidak menuntut fungsi anak. Saya fokus dengan fungsi saya. Jadi saudara, saya ajak metode ini pasti jitu. Menyelesaikan konflik rumah tangga yang gak perlu ada konflik atau pertengkaran. Tidak perlu lagi. Menurut saya tidak perlu, bagi saya ya. Kalau kita masing-masing mengerjakan fungsi kita masing-masing. Yang sering menjadi pertengkaran adalah ketika suami menuntut istri melakukan fungsinya. Dan istri membalas menuntut suami melakukan fungsinya. Orang tua menuntut anak-anak melakukan fungsinya. Anak-anak menuntut orang tua melakukan fungsinya. Akibatnya apa? Yang ada dalam keluarga itu adalah saling menuntut dan akibatnya kacau. Dan akibatnya masalah besar dalam rumah tangga. Ingat, menuntut itu adalah toksik. Menuntut itu tidak baik dalam rumah tangga. Menuntut itu tidak metode yang bagus. Itu toksik. Tetapi nggak salah kita menerangkan, menjelaskan, mengharapkan. Itu di waktu yang tepat, komunikasi yang tepat, di tempat yang tepat, intonasi yang tepat, cara yang tepat. Maka kita bisa mengharapkan, kalau bisa mama maunya bangun lebih awal supaya bisa masak, menyediakan makanan. Istri bilang juga kalau bisa papa punya waktu juga bersihkan mobil, ganti bola lampu. Orang tua berharap anak-anak kalau bisa spraynya masing-masing bersihkan, rapikan. Kamar masing-masing rapikan. Anak-anak juga berharap kalau bisa papa mama jangan bertengkar lagi. Boleh aja menyampaikan harapan, tapi di waktu yang tepat, cara yang tepat, tempat yang tepat, metode yang tepat, intonasi yang tepat. Saudara, maka saya mengajak kerjakanlah fungsimu aja. Sebagai suami, kalau yang mendengar ini saya tebak banyak istri ya. Ibu, salam ibu, ya sarangeo ibu, ya ibu dimanapun engkau berada. Coba fokus ibu kepada fungsi ibu gitu. Nggak usah dulu fokus kepada fungsi suami. Ya maaf ya ibu-ibu keluargaku yang ada di sosmed. Ada banyak ibu-ibu mengeluhkan suami yang gak berfungsi. Nah, keluargaku juga yang bapak-bapak mengeluhkan istri yang tidak berfungsi. Mana siap-siap masalah bapak ibu. Karena fokus ibu salpok. Salpok itu salah fokus. Galpok, gagal fokus. Kalau saya fokus kepada fungsi istri gak berfungsi. Saya fokus kepada anak-anak kenapa gak berfungsi. Maka saya galpok, gagal fokus. Yang saya lakukan apa? Saya fokus kepada fungsi saya. Saya upgrade, fungsi saya kerjakan. Sebagai imam yang membawa anak-anak dan istriku kepada Tuhan. Sebagai nabi yang memberikan petunjuk Tuhan kepada istri dan anak-anak. Sebagai raja melayani anak-anak, melayani istri.
menjaga mereka, memimpin mereka, mengayomi mereka. Sehingga yang saya lakukan adalah saya fokus, upgrade, fungsi saya lakukan. Saya berdoa berharap tentu anak-anak dan istriku melakukan fungsi mereka. Tapi tidak dengan ucapan kata-kataku. Saya lakukan lewat doa, saya berharap. Dan lewat perubahan hidupku yang berfungsi. Dan yang ketiga, tidak salah menyampaikan lewat komunikasi yang baik. Di waktu yang baik, dengan cara yang baik, intonasi yang baik. Saudara, fungsi seorang suami. Ya, supaya saudara penting menyadari apa fungsi seorang suami sebagai seorang bapak. Fungsi seorang suami itu adalah, yang pertama itu adalah dikatakan seorang suami itu adalah kepala keluarga. Kepala keluarga berarti dia adalah memberikan teladan hidup. Jadi seorang suami, seorang bapak adalah kepala keluarga. Jadi di atas Tuhan Yesus, di atas suami, ayah adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi pemimpin dari seorang suami adalah Tuhan Yesus, pemimpin seorang istri adalah suaminya. Dan pemimpin daripada anak-anak adalah orang tuanya. Saudara yang saya kasihi, fungsiku sebagai suami adalah sebagai kepala keluarga. Maka sebagai kepala keluarga, yang paling penting kulakukan adalah saya menjadi teladan. Saya menjadi teladan bagi istri saya, menjadi anak-anak saya. Jadi saya menunjukkan duluan beban hidup saya. Saya membuktikan fungsi saya bekerja. Fungsi saya lakukan. Saya bekerja, saya melayani, saya juga bisa memperhatikan rumah, hal-hal yang hardware-nya, hal-hal yang kerja fisik. Saya bisa bantu, saya bisa mengerjakan, melindungi istri, melindungi anak-anak, melayani mereka, memimpin mereka dalam doa. Saya memberi teladan, saya juga cuci piring, saya juga nyapu. Ya, zaman sekarang tidak harus istri yang nyapu. Suami juga nyapu. Saya tiap hari saya nyuci piring. Kalau kotor rumah ada sapu, saya sapu. Saya sebisa saya. Jadi saya memberi teladan lewat cara hidupku. Jadi saya memastikan fungsi hidupku sebagai ayah berfungsi. Fungsi hidupku sebagai suami berfungsi. Nah, saudara, lakukan fungsi yang pertama ini sebagai kepala keluarga, menjadi teladan. Menjadi teladan. Katakan suami-suami, saya menjadi teladan bagi istri dan anak-anakku, tulis dalam kolom. Kalau saudara suami ya, nanti ada fungsi istri. Saya menjadi teladan bagi istri dan anak-anak saya. Jadilah teladan. Terus upgrade dalam perubahan hidup. Cara ngomong jadi teladan. Tidak ada lagi ngomong kotor, tidak ada ngomong kasar, tidak ada ngomong sembrono. Kata-kata kita memberkati, kata-kata kita menguatkan. Kata-kata kita memberi sukacita, memberi semangat. Saya begitu. Saya pastikan kata-kata itu memberkati istriku dan anak-anakku. Kenapa orang lain kita berkati dengan kata-kata kita? Keluarga kita lebih lagi. Harus lebih terseleksi apa yang mau diucapkan. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, berkata-katalah dengan kasih dan pilihlah kata-katamu. Supaya kata-katamu itu memberkati orang yang mendengar. Saya begitu. Dengan siapapun saya ngomong, saya pilih kata-kata saya untuk memberkati orang itu. Saudara, fungsi suami yang kedua, mengasihi istrinya, saudara. Dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kolose 3 ayat 19, suami tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Hai suami, jangan kasar sama istrimu. Itu Kolose 3 ayat 19. Jadi kalau Efesus 5 ayat 25, fungsi saya disuruh Tuhan Yesus mengasihi istri. Mengasihi artinya apa? Berkorban. Jadi saya harus rela berkorban karena saya mengasihi istri. Berkorban nyawa kata Tuhan Yesus. Sebagaimana Kristus
mengasihi jemaat, berkorban rela mati kepada jemaat, demikianlah suami rela mengorbankan nyawanya untuk istrinya dan anak-anaknya. Berkorban nyawa bahkan. Kadang-kadang ya saya dulu ya, sikit-sikit aja capek antar istri belanja, padahal belanja itu kan untuk keluarga, untuk saya juga. Kadang-kadang saya mengeluh, itu awal-awal begitu. Tapi sekarang saya tidak. Kemanapun istri mengajak ya, menemani ke salon, menemani dia ke mall, menemani dia ke nonton, belanja. Ya, hari Senin kami belanja untuk dapur, hari Minggu saya khotbah 4 sesi, hari Senin saya sesi troli, dorong troli, mengikuti petunjuk istri, stop di sini, stop, maju, maju. Bagi saya nggak masalah, karena saya mengasihi dia, melayani dia. Dia juga beli belanja-belanja itu kan, dia nanti masak, dia kan memikirkan untuk saya juga. Jadi saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. Jadi suami, jangan kasar sama istrimu. Jangan bentak istrimu. Istri juga jangan bentak suamimu. Kalau kita membentak seseorang, kita merendahkan dia. Kita menyakiti dia, kita menghancurkan dia. Jangan ada bentakan kepada siapapun. Apalagi pada istri sendiri. Yang lucunya kadang-kadang suami ini sama istri orang lain ramah. Sama anak gadis orang lain ramah. Sama istrinya sendiri dibentak, dimaki, dimarahi, dipukul. Saya lihat tadi di Instagram. Masih baru pernikahan. Suaminya masih dalam wedding. Dalam pesta pernikahan itu. Wah, dia pukul itu istrinya. Viral. Dia tampar istrinya. Wah, darah saya juga gor-gor. Terasa mendidih hati saya. Kok bisa begini ini laki-laki. Dan itu adalah true story. Ada suami yang tampar istri saat pesta pernikahan loh. Wah, saya juga menjumpai beberapa istri-istri ditampari oleh suaminya. Ya Tuhan, ampunilah para suami ini. Saya sedih sekali. Harusnya kan suami itu mengasihi, melindungi, melayani, mengayomi. Tapi ada suami yang membentak, menunjang, menampar, meludahi. Itulah akibat salah memilih. Pada waktu menikah, temperamennya nggak kelihatan. Ternyata dia punya masa lalu yang terluka. Dibawanya luka kepada istrinya. Habislah. Dipukul, dibantai. Waduh, saya punya keluarga di YouTube. Dia sudah dipukul, udah di narkoba, udah jahat, punya wanita lain. Dia bilang, Pak Pendeta, saya komitmen tidak mau bercerai sama suami saya. Saya sudah habis dipukulinya bertahun-tahun. Saya sudah habis disakiti mental saya dengan selingkuhannya. Bahkan di depan mata saya tidak malu-malu membawa selingkuhannya. Menelepon selingkuhannya. Wah, gila ini. Ini betul-betul suami sakit jiwa. Ingat ya, perselingkuhan itu adalah orang sakit jiwa. Jadi yang melakukan perselingkuhan adalah orang-orang yang sakit jiwa. Jiwanya gak sehat. Kalau jiwanya sehat, gak mungkin dilukainya anak-anaknya. Katakanlah dia benci sama istrinya. Tapi tindakan perselingkuhan adalah menyakiti anakmu sendiri. Sekaligus istrimu, dirimu, dan keluarga besarmu. Pesanku sama saudara, mari sama-sama bangkitlah jadi suami yang mengasihi istri. Itu fungsi yang penting, mengasihi. Menjadi teladan, mengasihi. Love is sacrifice. Jadi carilah suami yang mau berkorban. Bahkan berkorban nyawa untuk istrinya. Untuk anak-anaknya. Lebih baik kau ketemu, sampaikan sama anak gadismu. Sampaikan sama anak gadismu. Sampaikan khotbah ini sama anak gadismu, ibu. Ini penting. Lebih baguslah anak gadismu menikah dengan orang miskin. Atau orang yang tampangnya tidak keren, tidak ganteng. Atau ekonominya pas-pasan, tapi kerja ya. Karena gak boleh menikah dengan suami pengangguran, gak boleh. Alkitab larang itu. Karena dia harus wajib memenuhi nafkah istri anak-anaknya.
Menikahlah anak-anak gadismu dengan laki-laki yang takut akan Tuhan, yang mengasihi dia, yang menyayangi dia, yang mau bekerja keras, yang melindungi dia. Meskipun ekonominya mungkin susah, katakanlah miskin, atau mungkin tidak sarjana hebat, atau katakan dia tidak ganteng. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, dia akan bekerja keras, harta bisa dicari. Daripada engkau menikahkan anakmu dengan orang kaya, dengan dokter hebat, tapi sakit jiwa. Main pukul sama anak putrimu, main pukul sama anak gadismu. Mau jadi apa? Kalau anak kita dipukuli orang lain. Saya berkata kepada saudara, hati-hati memilih menantu. Dalam memilih menantu harus terlibat orang tua. Terlibat orang tua untuk melihat kriteria menurut Alkitab. Jangan di luar Alkitab. Jangan menentukannya karena suku. Jangan karena kaya, karena pendidikan, jabatan. Itu di luar Alkitab. Sesuai Alkitab, seiman, sepadan, takut akan Tuhan, orang jujur, orang yang berkarakter, bekerja rajin. Nah, itu sesuai. Setia. Cari suami yang mengasihi. Saudara yang saya kasihi, itu yang saya lakukan. Saya fokus kepada fungsi saya sebagai suami. Mengasihi istriku, totalitas. Tulis di situ kalau engkau suami. Saya mengasihi istri totalitas. Tulis. Saya fokus hanya satu orang. Tulis. Bagaimana kau bisa totalitas mengasihi istri? Kalau ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Never and never. Nehi babuje, babuje. Kapiare ketumbar. Tidak akan bisa seorang suami fokus mengasihi istri kalau ada perempuan lain, perempuan lain, perempuan lain. Saya aja satu orang fokus nggak mudah. Nggak mudah. Untuk fokus satu orang saya nggak mudah. Berjuang, berusaha. Mana lagi kalau ada istriku kedua, istri ketiga, atau simpanan kedua, simpanan ketiga. Distract, hancur. Saya katakan, bersyukurlah menjadi anak Tuhan Yesus. Yang menyuruh kita menikah dengan satu orang saja. Setia sampai maut memisahkan, sampai kematian. Tanamkan itu. Tanamkan. Walaupun sudah banyak yang merusak. Di mana banyak orang yang gampang bercerai. Generasi sekarang sedikit bertengkar mau cerai. Sedikit bertengkar mau cerai. Mamanya pun ikut bodoh. Mamanya yang bilang, kalau bertengkar kau nggak aman kau di situ, di sini aja. Ke rumah, baliklah anakmu. Hancur. Jangan, biar mereka menghadapi masalah rumah tangga mereka sendiri. Kecuali kalau udah dipukul, itu oke. Aku setuju. Kalau sudah dipukul, orang tua wajib turun. Atau kalau ada laki-laki lain, ada perempuan lain, orang tua wajib turun. Karena itu udah masalah serius. Itu wajib turun. Saudara yang saya kasihi. Saya berdoa, suami berfungsilah engkau mengasihi istri. Itu yang saya lakukan. Saya mengasihi istri saya tidak mau kasar kepada istri saya. Ya, jangan sama istri orang lain bapak ramah, sama istrimu kau kasar. Betapa jahatnya hidupmu. Istri yang menemanimu kalau sakit, istri yang menemanimu kalau engkau cedera, tabrakan, lumpuh, stroke. Kalau engkau sakit terbaring di tempat tidur, istrimu itulah yang merawat engkau. Dialah teman sakit dan teman matimu. Terlalu bodoh seorang suami. Kasar sama istri yang akan merawat dia sakit. Tapi sok ramah sama perempuan lain. Banyak seperti itu. Kadang banyak suami ramah sama ibu-ibu lain. Ramah sama istri orang lain. Ramah sama anak gadis lain. Sama suami istri sendiri. Kasar dan jahat. Saudara, seorang suami disuruh Tuhan Yesus yang ketiga. Hidup bijaksana dan menghormati istri. Jadi istri pun perlu dihormati. Istri juga menghormati suami. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling setia, saling melayani. Itu adalah perintah Allah. Hidup bijaksana dan menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan adalah, hai suami, hiduplah bijaksana dengan
istrimu. Demikian juga kamu, hai suami. Suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Di baris terakhir dikatakan adalah, berikutnya saya bacakan ya. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Lihat, suami yang kasar sama istrinya, suami yang menyakiti istrinya, doanya terhalang. Akan banyak malapetaka dialami dia. Saya sudah lihat itu. Ibu, kalau suamimu jahat samamu, ibu libatkan aja Tuhan. Tuhan yang berperkara sama suamimu. Dua pilihan dia. Pulang baik karena sadar bertobat, atau Tuhan menghajar dia dengan cara Tuhan. Saya jumpai ada suami yang kecelakaan. Kerjaannya hancur, usahanya hancur, kesehatannya hancur. Dan kembali kepada istri pertamanya merawat dia. Istri kedua menolak merawat dia sakit. Istri pertama istri pertama merawat dia dengan baik sampai kematian. Saya saksikan dengan mata saya sendiri. Enggak satu dua yang saya lihat seperti ini. Istri pertamamu itu yang akan merawatmu sakit. Percaya saya katakan. Istri kedua, istri ketiga, keempat. No. Ya, belum tentu. Yang pasti itu adalah istrimu yang pertama yang setia kepadamu. Teman sakit dan teman susahmu. Saudara yang saya kasihi, kirimkan link YouTube ini kepada anak-anak gadismu, kepada menantumu, supaya mereka punya wawasan tentang pernikahan. Ya, ini kan ada materi yang saya sajikan sama saudara. Saudara, saya berharap bisa bagi kepada mereka. Yang berikutnya, suami tidak menyakiti hati anak, seorang ayah ya, bapak. Tidak menyakiti hati anak dan mendidik anak dalam ajaran Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi orang tua itu adalah mendidik anak-anaknya. Bapak sebagai teladan, didik anakmu. Bukan bangkitkan amarah anakmu, bukan marahi anakmu, bukan bentak anakmu. Tegas boleh, kalau diperlukan sesekali lah. Tetapi saudara tidak boleh membentak, tidak boleh kasar sama anakmu. Tidak boleh membangkitkan luka sama anakmu. Karena lukanya itu nanti akan dibalaskan kepadamu sendiri. Saya sudah lihat, anak yang terluka, gedek, bapaknya udah tua, akhirnya anaknya bisa melukai bapaknya sendiri. Benci, geram sama bapaknya sendiri. Tidak ada kenangan indah. Yang ada luka batin dan kecewa dan mau menghabisi bapaknya. Tidak sedikit anak-anak yang menginginkan kematian bapaknya. Karena bapak yang kasar, bapak yang tidak bertindak, bapak yang egois, bapak yang sombong. Saudara, jangan kasar, jangan bentak. Di tabel ini saudara boleh lihat. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3:21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ketika engkau selingkuh, hati anak gadismu sangat tersakiti. Bisa trauma, tidak menikah. Pikirkan itu matang, Bapak. Jangan hanya hawa nafsumu, hanya seks yang membuat engkau hancur. Kalau dirimu aja hancur, okelah, karena engkau yang berbuat, engkau yang menuai. Tapi ini anakmu, cucumu. Sebaiknya engkau pun perlu diselamatkan. Saya berdoa supaya saudara jangan sakiti hati anakmu. Kalau bapak sayang sama istri, ingat ya, ketika saya gandengan tangan dengan istri, anak-anak kami berdua di tengah-tengah, anak kami dua. Saya ingat waktu kecil, jalan di mall, jalan di taman, wah mereka senang sekali. Kenapa? Karena ada kehangatan kasih sayang suami istri. Jadi sebenarnya yang diinginkan anak-anak itu adalah kehangatan saling mengasihi suami istri. Bukan kehangatan ayah saja, bukan kehangatan ibu saja. Kan kalau orang yang sudah broken home, ayahnya lari, tinggallah anak sama ibu. Nggak bisa dia hanya kehangatan kasih ibu.
dia kehilangan kehangatan kasih ayah. Sebaliknya juga nggak boleh hanya dengan ayah saja. Ibunya lari dengan laki lain. Dia kehilangan kehangatan kasih ibu. Yang benar kehangatan dua-duanya. Dia itu kasih sayang ayah dengan ibu. Penting bagi mereka. Saya sangat sedih melihat anak-anak yang korban cerai. Sangat sedih. Tapi saya katakan, jangan putus asa. Tuhan sanggup memulihkan dengan cara Tuhan. Tapi secara trauma kejiwaannya itu berat. Doakan dia supaya melepaskan pengampunan, berdamai dengan sakit hatinya, sehingga dia bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik ke depannya. Saudara yang saya kasihi, jadilah suami yang mengasihi istri. Jadilah ayah teladan bagi anak-anak. Saudara, fungsi seorang istri. Nah, sekarang istri ya, yang kedua. Nah, istri adalah sebagai penolong yang sepadan. Jadi, istri sebagai penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Sepadan itu artinya sinergi. Dia mendukung, dia menopang. Sepadan juga seiman, setujuan, searah, senilai, sevisi. Dia menyokong suaminya. Di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat. Jadi saudara, istri adalah penolong. Istri, hormati suamimu, jangan bentak. Walaupun pendapatannya lebih sedikit. Walaupun mungkin nalar logikanya lebih rendah, IQ-nya lebih rendah. Tetap istri menghormati suami. Hormati suamimu sebagai penolong. Penolong kepada suamimu untuk dia lebih maju, lebih hebat. Saudara yang saya kasih, tidak sedikit juga istri yang membentak suaminya. Merendahkan suaminya. Mengkau-kaukan suaminya. Mentelunjuk-telunjukkan jarinya kepada suaminya. Banyak. Istri tulis dalam kolom caption, saya penolong bagi suami saya. Tulis dalam caption, saya penolong yang sepadan. Tulis dalam caption, saya penolong yang sepadan bagi suami saya. Penolong suami yang sepadan. Ya, itu tulis saudara dalam kolom-kolom yang ada. Supaya ibu-ibu yang paling banyak ini sekarang yang nonton live ini. Saya berdoa saudara lakukan fungsimu. Kedua, ibu, tunduk kepada suami. Tulis yang kedua, saya tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Jelas dikatakan, istri memperoleh tugas yang diberikan Allah untuk tunduk kepada suami. Ini tugasmu, fungsimu. Tunduk adalah sikap hati menerima dan menghormati suami sebagai kepala keluarga. 1 Petrus 3 ayat 1. Ketundukan istri dapat memenangkan suami yang belum bertobat. Jadi ketika istri tunduk kepada suami, suamimu bisa bertobat loh. Sebagaimana Sarah tunduk kepada Abraham. Dia memanggil Tuhan. Saya berdoa setiap saudara adalah orang yang mau tunduk kepada suamimu. Coba tulis di kolom, saya mau tunduk kepada suamiku. Banyak bertanya ke saya, Pak Pendeta, kalau suamiku selingkuh, narkoba, kasar, apakah aku harus tunduk? Jawabnya, yes. Tetap tunduk. Kalau mau suamimu dimenangkan, kalau mau suamimu bertobat, dipulihkan, tetap tunduk. Tunduk itu sikap hatimu menghormati pribadinya sebagai suami. Tetapi tetap tegas menolak dan benci kepada dosa perselingkuhan, kepada dosa perzinahan, kepada dosa kekasaran, kepada dosa perjudian, alkohol. Itu tegas tolak. Tapi pribadinya, nah ini orang yang sudah dewasa dan matang bisa membedakan orangnya dengan dosa. Nah kita sering sekali menyatukan dosa dengan orangnya, kita anggap satu. No. Dosa itu adalah yang kita benci. Tuhan Yesus benci dosa, saya juga benci dosa, saudara juga benci dosa. Tapi kita menghormati dan mengasihi orang berdosa. Saudara, yang ketiga fungsi istri.
Memiliki hati yang murni, saleh, dan mengutamakan manusia batinia. Jadi ibu, fungsimu yang ketiga, milikilah hati yang murni, yang damai, yang saleh. Jadi hatimu yang perlu disaloni paling utama. Dibuang kebencian, dibuang egois, dibuang iri hati, dibuang kesombongan. Enggak salah salon, rambut, wajah. Tapi hati kita ini loh, itulah mahkota wanita, hatinya. Hatinya yang penuh damai, hatinya yang penuh lemah lembut, hatinya yang penuh dengan kasih. Itu saudara, saudara bangun fungsimu yang ketiga itu sebagai istri. Nah saudara yang saya kasihi, yang keempat fungsi seorang istri adalah hidup setia dengan suaminya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. 1 Petrus 3:7. Jadi istri-istri setia kepada suamimu meskipun suamimu selingkuh. Karena ada istri keluargaku di YouTube. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Suaminya tidak setia, istrinya tidak setia. Salah. Alkitab katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pesan saya sama saudara. Kalau pasanganmu tidak setia, engkau tetap setia. Kasihilah pasanganmu. Saudara yang saya kasihi, jadilah istri yang setia. Ketika suamimu kerja keluar kota ke Jakarta 6 bulan, ke Kalimantan 3 bulan, engkau ada di satu daerah, setia. Batasi, lebih bagus tegas sama laki-laki yang mau curhat-curhat, no. Dan ibu juga jangan mau curhat dengan laki-laki lain. Kalau sudah curhat, dan saudara aman dengan curhat itu nyaman, saudara sudah maju satu langkah ke arah perselingkuhan. Tinggalkan itu Bapak Ibu. Nah, fungsi anak-anak. Fungsi anak-anak adalah hormat terhadap orang tua. Kejadian Keluaran 20 ayat 22. Anak-anak yang hormat kepada orang tua adalah anak-anak yang menyenangkan orang tuanya. Senangkan orang tuamu. Jadi fungsi seorang anak itu, saya masih ada mama, saya menghormati dia, udah kurang ingat lagi, udah banyak pikunnya. Saya menghormati dia, saya mencium dia, saya membeli sesuatu, saya memberikan uang saya untuk pengobatan, saya menghormati dia. Menyenangkan hati dia, apa yang bisa dia terima di sisa hidupnya. Percayalah orang yang menghormati orang tua, yang taat kepada orang tua, panjang umur dan sukses di bumi. Itu janji Alkitab. Engkau panjang umur dan sukses di bumi dan berbahagia. Taat terhadap orang tua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa sekali lagi keluarga-keluarga yang sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah kami fokus dengan fungsi kami sebagai suami. Kami menata hidup kami menjadi teladan, menjadi imam yang membawa seisi rumah kami beribadah. Biarlah kami para suami fokus dengan fungsi suami yang mengasihi istri, melayani istri, menyayangi istri, setia kepada istri. Demikian juga istri yang berfokus kepada fungsinya untuk menghormati suami, tunduk kepada suami, setia kepada suami. Demikian juga anak-anak yang menghormati orang tua, taat kepada orang tua. Biarlah keluarga kami dipulihkan, dan fokus kepada fungsi kami masing-masing. Tuhan berkatilah rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, pernikahan demi pernikahan. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mau memberkati mereka. Berkatilah mereka yang lagi bergumul masalah keuangan, masalah usaha, masalah ekonomi. Tuhan tolong raise up, bangkit usaha mereka. Beri semangat, beri hikmat, beri pertolongan. Sertai. Bagi mereka yang sakit, yang susah dalam kesehatan, berkatilah obat-obat mereka. Tuhan urapi tubuh mereka supaya hari demi hari kesehatan ada pada mereka. Kami serahkan juga mereka yang sedang mencari jodoh, yang menantikan pasangan hidup, yang mereka sedang menantikan atau mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, memberkati yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Kalau saudara terberkati silakan share kepada sebanyak mungkin teman-teman di grup WA, pasangan-pasangan muda yang mau menikah supaya mereka belajar tentang pernikahan. Saudara yang ada di TikTok, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. See you.